Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, perlindungan dan kerahmatannya di mana saja kita berada. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, sebagaimana kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan adab terhadap sesama muslim. Di antara adab terhadap sesama muslim adalah menolong saudara seiman, saudara seislam, dan tidak merendahkannya di kondisi manapun yang dia membutuhkan kepada pertolongan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan ini hadis yang muttafaqun alaihi, yang disepakati lafadznya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu madluman fa kaifa ansuruhu zaliman? Qala sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minadh-dhulmi fadzaka nasruka iyyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu, baik itu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Maka ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku akan menolong orang yang dizalimi. Lalu bagaimana aku menolong? Bagaimana cara aku menolong orang yang menzalimi? Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hentikanlah ia dari kezalimannya, itulah bentuk pertolonganmu kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menolong seorang muslim ini merupakan adab yang mulia, akhlak yang baik, dan itu merupakan haknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menolong orang yang seagama dengan kita, sekeyakinan dengan kita, merupakan haknya. Itu kewajibannya, itu kewajiban seorang muslim atas saudaranya, dan itu adalah haknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kondisi seorang muslim dan seorang mukmin, maka merupakan haknya adalah mendapatkan pertolongan dari kita. Apabila ia terzalimi, maka cara menolongnya adalah
menghindarkan ia dari kezaliman orang lain, pihak lain kepada dirinya. Kalau dia seorang yang menzalimi, maka cara menolongnya adalah dengan menghentikan dia dari kezalimannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hadis yang lain, dalil yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi, la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu wa la yahqiruhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah ia menzalimi saudaranya, dan janganlah ia merendahkannya, dan jangan ia meremehkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Juga terdapat dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dalam hadis ini disebutkan, ma min imri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi 'irduhu wa yustahallu fihi hurmatuhu illa nasrahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nasrahu. Hadis ini berbunyi yang artinya, tidaklah ada seorang muslim yang menolong saudaranya muslim yang lainnya di satu kondisi yang kehormatannya terhinakan padanya dan dihalalkan nama baiknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menolongnya di satu kondisi yang dia suka pertolongan itu datang kepadanya. Dan ada hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad juga. Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menolak atau menghindarkan, ya, siapa saja yang menghindarkan atau membersihkan nama baik saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan neraka itu dari dirinya pada hari kiamat. Masya Allah. Nah, tentunya walaupun dari sebagian hadis ini ada catatan di kalangan para ulama hadis bahwa hadis ini ada hadis yang ada sisi kedhaifannya, namun perlu diketahui bahwasanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dan ini merupakan hal yang benar, bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan itu berasal dari jenis amalnya. Bila kita berbuat dengan sebuah perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengannya, sesuai dengan jenis perbuatan tersebut. Bila kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Bila kita berbuat keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan bila tidak dimaafkan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bahkan kebaikan itu kita arahkan kepada orang lain, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka itu akan berbalas kepada kita berupa kebaikan yang sama, bahkan bisa jadi lebih, hanya saja dari jenis yang sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita menolong saudara kita, maka kita akan ditolong, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita menolong saudara kita, bahkan bukan hanya saudara kita, ya, hamba-hamba Allah yang lainnya, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita memberi, maka kita akan diberi, ya. Bila kita disenyumi, maka kita akan mendapatkan sebuah senyuman, ya. Bila kita menghindarkan, ya, dari keburukan, maka kita akan mendapatkan penghindaran dari keburukan, ya. Bila kita memberikan kemudahan, maka kita akan diberi kemudahan, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kondisi menolong seorang hamba selama
hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bukanlah merupakan kerugian bila kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Bahkan kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Andaikan kita mendapatkan pertolongan dari orang yang pernah kita tolong, ketahuilah itu merupakan kebaikan. Bahkan kita berterima kasih kepadanya. Bahkan kebaikannya barangkali ketika itu mencukupi kita. Lalu bagaimana apabila yang ternyata menolong kita sebagai balasan dari amalan pertolongan kita kepada saudara kita atau hamba-hamba Allah yang lainnya, maka tentunya pertolongan Allah lebih bagus, lebih sempurna ketimbang pertolongan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah bentuk keikhlasan, ya, ketika mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menolong hamba-hamba Allah Jalla wa ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, al-jaza' min jinsil amal, al-jaza' min jinsil amal, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu berasal dari jenis amalannya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Ini menjadi dorongan yang kuat bagi kita untuk kita senantiasa berbuat baik, membantu, memberikan kasih sayang, ya, kepada sesama kita, lebih-lebih terhadap saudara kita. Bahkan ternyata Allah tetapkan lewat lisan Rasulullah SAW adanya hak mereka atas hal tersebut, ya. Yang tentunya di balik hal itu ada pahala. Selain kita akan mendapatkan pertolongan, balasan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang tentunya Allah janjikan kepada hambanya karena hamba tersebut menolong saudaranya atau menolong sesamanya atau menolong, ya, hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, selain pertolongan itu Allah janjikan untuknya lewat lisan Rasulullah SAW, maka Allah janjikan juga adanya pahala kebaikan, ya, adanya pahala kebaikan, ya, al-jaza' as-sawab, demikian. Balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentu lebih utama. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu pula kita untuk mengharapkan terima kasih dari saudara kita yang kita telah menolongnya. Tidak perlu pula kita mengharapkan balasan dan imbalan dari mereka, karena itu merupakan bentuk ketidakikhlasan, ya. Kita tidak inginkan, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah kita tolong mereka mengucapkan, ya, terima kasih kepada kita. Itu bukan harapan kita. Itu merupakan, ya, bukanlah bentuk keikhlasan bila kita mengharapkan balasan, baik itu terima kasih ataupun, ya, balasan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Insan ayat 9 tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka al-abrar, ya, orang-orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikan kepada mereka di surga. Mereka dahulu ketika beramal di dunia maka tidaklah menginginkan, ya, balasan apapun dari sesama mereka, bahkan orang-orang yang mereka arahkan kebaikan itu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak inginkan dari kalian balasan sedikit pun dan tidak juga ucapan terima kasih. Masya Allah. Demikian mestinya ketika kita berbuat baik kepada, ya, sesama kita. Dan kalaupun seandainya kita mengharapkan balasan,
ya, maka itu balasan dari Allah, bukan balasan dari manusia. Itu bentuk keikhlasan, demikian, ya. Maka ya, bersemangat kita untuk menolong saudara-saudara kita, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di mana mereka yang membutuhkan bantuan tersebut, ya. Sungguh kita suka, kita senang apabila dalam kondisi seperti mereka ada saudara-saudara kita yang membantu kita. Jujur kita katakan, ya. Bahkan demikianlah mestinya tatkala kita membantu mereka, ya, itu sebagai bentuk tuntutan keimanan kita memberikan bantuan itu, ya, karena sebagaimana kita tatkala dalam kondisi mereka kita butuh, ya, untuk mendapatkan bantuan pula. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, ya, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, bila kita mencintai untuk diri kita, suka untuk diri kita, dalam kondisi kita sempit, dalam kondisi kita sulit, dalam kondisi kita butuh bantuan orang lain, lalu tiba dan datang orang lain membantu kita, kita suka ada orang yang membantu kita, maka hendaknya kita menyukai untuk saudara kita kondisi yang demikian, maka kita terlebih dahulu melakukannya, membantu saudara kita, menyenangkan dia, ya, memenuhi harapannya, ya, menghilangkan kesulitan dan kesusahannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan bentuk, ya, kesempurnaan iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun dalam mengharapkan pahala dan balasan, maka harapkan itu balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Lebih-lebih menolong saudara, maka ini akan dihindarkan dari neraka, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan barusan tadi, ya, bahwasanya Rasul bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamati. Siapa saja yang menolak, menghindarkan atau membersihkan, ya, kehormatan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala menghindarkan neraka itu darinya pada hari kiamat. Masya Allah, luar biasa, ya. Tidak ada kemalangan yang paling malang, ya, di hari di mana satu harinya itu 50.000 tahun dalam perhitungan dunia. Tidak ada kemalangan yang paling malang ketika waktu-waktu ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemalangan yang paling malang tatkala siksaan yang paling ringan di hari kiamat kelak itu adalah sepasang sandal yang terbuat dari api neraka, yang bila dipakaikan di kakinya maka akan menggelegak otaknya. Tidak ada kemalangan yang paling malang melainkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak ada keberuntungan yang paling beruntung, tidak ada keberuntungan yang paling untung melainkan dimasukkan ke dalam surga, dilepaskan dari siksa neraka. Dalam hadis yang pernah kita sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi SAW, siapa saja yang ingin dibebaskan, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu datang kepadanya dalam kondisi ia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan hendaklah dia memperlakukan sesama dengan sikap yang ia suka diperlakukan demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita suka ditolong, dibantu oleh saudara kita dalam kondisi kita kesempitan, kesusahan, kesulitan, ya,
maka hendaknya kita membantu saudara kita dalam kondisi kesulitan, kesempitan dan kesusahannya. Demikian. Tatkala dia butuh bantuan dan pertolongan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang sedikit ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab untuk bisa berinteraktif. Anda bisa melihat nomor layanan kami di layar kaca Anda. Ya silahkan bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif, kita buka sesi soal jawab. Dan bisa juga di nomor yang sama kita bisa mendapatkan pertanyaan-pertanyaan lewat tulisan ya di nomor lain yang sama. Silahkan kirimkan ya pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Demikian. Baik. Ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, ana dari Sumbar ingin bertanya, apakah boleh seorang anak perempuan yang sudah baligh mendaftarkan dirinya ke yayasan anak yatim piatu ketika ia hanya menjadi beban buat ayahnya yang sudah lansia dan saudara-saudarinya karena ia punya keterbatasan fisik sehingga ia tak mampu untuk bekerja menafkahi dirinya sendiri ya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk saudara-saudariku yang ada di Sumatera Barat ya. Barangkali yang bertanya ini seorang perempuan barangkali ya, atau mungkin laki-laki ya. Barakallahu fiik. Semoga sang penanya demikian pula ya subjek yang disebutkan dalam pertanyaan ini ya, seorang anak perempuan yang sudah baligh namun ada keterbatasan fisiknya. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada mereka berdua di mana saja berada beserta dengan keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ketahui bahwasanya definisi yatim adalah man mata abuhu wa lam yablugh. Definisi yatim adalah seseorang, orang atau siapa saja yang wafat ayahnya, itu ayah kandungnya, sementara dia belum baligh. Jadi bukanlah dikatakan anak yatim bila pertama belum wafat ayahnya, atau dia sudah baligh. Ya. Jadi bukanlah dikatakan yatim ya, apabila saya ulangi, dia bukan dinyatakan sebagai orang yang yatim, anak yatim bila pertama ayahnya masih hidup. Kemudian atau ya dia telah baligh. Bila ayahnya masih hidup ya, maka dia bukan baligh, dia bukan yatim, ya. Demikian pula apabila dia telah baligh, maka dia tidak dinyatakan yatim. Nah, seperti itu. Baik. Nah, apabila masuk ke panti anak yatim kita katakan ya, maka di sini ada bentuk manipulasi dan dikhawatirkan memakan harta yang tidak halal bagi dirinya. Mengapa demikian? Dikarenakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di sana adalah dengan tujuan ya, motivasinya memberikan nafkah untuk anak yatim, membantu nafkah dan kehidupan anak yatim. Motivasinya adalah motivasi sebagaimana ya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku dan penanggung jawab anak yatim itu seperti ini kelak ya di surga, demikian, atau pada hari kiamat. Nah, jadi mereka memberikan hartanya itu atas dasar ya untuk pemberian dan pengarahan peruntukannya adalah untuk anak yatim. Nah, apabila ternyata orang yang masuk ke sana bukan anak yatim, maka ini tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan, karena dikhawatirkan dia memakan harta yang haram, yang tidak halal bagi dirinya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwasanya seorang wanita tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi dirinya.
Ya, secara syar'i tidak ada kewajiban bagi wanita untuk menafkahi dirinya. Ketahuilah sesungguhnya, ya, bila dia seorang wanita ini belum menikah, ya, dari usia ya 0 sampai dia usia menikah, maka yang menafkahinya adalah ayahnya. Itu tanggung jawabnya. Ya, demikian. Nah, apabila tidak ada ayahnya, maka itu bisa jatuh, ya, kewajiban itu kepada saudara-saudara ayahnya atau orang tua dari ayahnya, yaitu kakek, ya, si anak perempuan tersebut. Demikian. Nah, apabila telah menikah, maka yang bertanggung jawab adalah suaminya. Demikian. Oleh karenanya terjadi akad pelimpahan tanggung jawab antara wali yang membawahi wanita tersebut dengan laki-laki asing yang akan menjadi suaminya. Itu ada akad, ya, akad pengayoman, ya, akad pemindahan tanggung jawab yang disebut dengan akad nikah. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi sesungguhnya berbahagialah wahai para wanita, karena sesungguhnya, ya, Anda seluruhnya itu adalah hamba-hamba wanita Allah yang mulia, yang saking mulianya tidaklah diwajibkan dalam syariat kita untuk mencari nafkah, ya, tidak mencari nafkah, bahkan ditanggung nafkahnya. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir merasa beban bagi orang tua, jangan khawatir merasa menjadi beban bagi, ya, saudara-saudara laki-laki, jangan merasa terbeban menjadi atau merasa risih menjadi beban bagi paman, bagi kakek dan seterusnya. Itu kewajiban mereka sebagai laki-laki. Demikian, ya. Ini sepanjang yang saya tahu dari permasalahan ini demikian, ya. Wallahu taala alam. Jadi jangan merasa risih, ya. Jangan, ya, memposisikan diri sebagai beban, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal itu beban. Karena memang seorang wanita, mereka adalah ditanggung, ya, seperti itu. Mereka ditanggung nafkah mereka, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan yang kedua, Ustadz, apakah halal gaji dari bekerja di toko boneka? Baik, bismillah. Boneka ini perlu ada rinciannya, ya. Boneka ini perlu ada rinciannya. Bila boneka tersebut adalah boneka yang dijual memang untuk anak-anak wanita, maka ketahuilah, maka wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang tentunya kuat adalah ini pendapat yang dibolehkan. Karena sesungguhnya, ya, boneka untuk anak-anak perempuan ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW pernah membiarkan Aisyah radhiyallahu anha itu bermain, ya, boneka anak perempuan. Begitu juga pernah bermain dengan boneka yang menyerupai kuda Nabi Sulaiman. Demikian, seperti itu, ya. Dan ini dibiarkan. Jadi andaikan boneka-boneka tersebut yang dijual itu merupakan boneka permainan untuk anak-anak perempuan yang fungsinya adalah untuk menumbuhkan sifat keibuan, ya, bagi sang anak tersebut, maka ini dibolehkan untuk dimiliki dan dibolehkan untuk dijual belikan. Wallahu taala alam, ya. Adapun boneka-boneka yang lainnya, ya, boneka-boneka yang menyerupai makhluk hidup, ya, ada wajahnya, ya, bahkan sempurna, ya, maka wallahu ta'ala alam, ya, ini termasuk, ya,
hal yang terlarang, dikarenakan ini akan menjadikan larisnya boneka seperti ini, sehingga akan dibuat kembali, dan orang yang membuatnya maka terancam, ya, dengan hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tukang gambar atau tukang patung, ya, yaitu gambar atau patung yang berbentuk makhluk hidup, yaitu gambar makhluk hidup atau patung makhluk hidup, demikian, ya. Dan itu adalah bagian kepala atau wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tentunya bentuk tolong menolong dengan membelinya. Bahkan dalam hadis disebutkan ada larangan menjual belikan salib, menjual belikan, ya, berhala-berhala, ya, demikian, seperti itu. Dan tentunya apabila boneka-boneka selain boneka dari yang ditujukan untuk anak-anak, ya, boneka-boneka seperti ini bila ada di rumah, ini akan mengakibatkan tidak masuknya malaikat, ya, malaikat yang ada membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat, maksudnya malaikat yang membawa rahmat, itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, demikian pula ada gambar atau patung yang terbuat atau patung makhluk bernyawa, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Menjadi penjaga toko yang menjual boneka-boneka yang seperti ini, yaitu boneka yang dia adalah patung-patung sesungguhnya, ya, yang bukan ditujukan untuk permainan anak-anak, wanita, maka wallahu taala alam ini menjual sesuatu yang terlarang, ya, terlarang, demikian, ya. Maka tentunya ini berakibat tidak halalnya, ya, pada hasil jual belinya, demikian pula gajinya, wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi saudara yang suka membantah orang tua dan suka merendahkan orang tua, terlebih lagi ia adalah saudara paling tua. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sang penanya, demikian pula, ya, subjek orang yang ditanyakan ini, yaitu saudara tertua, demikian pula kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, demikian pula menjadi anak-anak yang saleh dan salehah bagi kedua orang tua. Baik, ya. Apa sikap kita? Tentunya sikap kita pertama sabar dalam menghadapi kondisi seperti ini, ya, sabar, ya, bersabar, ya. Tentunya apabila dilakukan perlawanan, maka bukanlah akibat baik yang didapatkan, ya, bahkan dia akan bisa menjadi-jadi, ya, tentunya jadi lebih zalim, jadi lebih durhaka dan seterusnya, ya. Maka bersabar ini yang dilakukan pertama sekali, karena sesungguhnya hal ini merupakan musibah tentunya. Kata Nabi SAW, innama as-sabru 'inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu hanyalah ketika awal sekali musibah menimpa, ya. Jadi
Begitu musibah ini menimpa, di mana didapatkan saudara tertua itu memiliki sifat-sifat yang tidak disuka, ya, yang ini memiliki sifat durhaka, maka tentunya ini musibah, maka bersabar pertama sekali. Kemudian yang kedua, berdoa. Karena sesungguhnya ya, hati manusia semuanya itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahmani. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu ada di jari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati tersebut ya kemana saja yang dia, bagaimanapun yang dia sukai. Nah, tentunya yang membuat saudara tertua ini seperti ini dikarenakan hatinya belum mendapatkan hidayah, gersang, kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta akan kepada Allah dengan kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, maka kita doakan ya agar Allah memalingkan hatinya, ya, menetapkan hatinya di atas ketaatan kepada Allah dan kedua orang tua, ya, kepada kesolehan dan kebaikan. Nah, seperti itu, ya. Lebih-lebih doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk saudara, lebih-lebih saudara senasab, bukan hanya saudara seiman, saudara senasab tanpa sepengetahuannya, ini makbul. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Wa 'inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi orang yang berdoa tersebut, ya, di sisi kepalanya, di sisi kepala orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya tersebut tanpa sepengetahuannya, maka qala al-malaku al-muwakkalu, maka berkatalah malaikat yang ditugaskan tersebut, walaka bimithlin, untukmu semisal doa yang engkau ya sebutkan, demikian. Ya, kalau kita doakan saudara kita untuk menjadi anak yang saleh, salihah, atau menjadi hamba Allah yang taat, maka malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama, kita agar dijadikan oleh Allah ya menjadi hamba Allah yang saleh, yang taat kepadanya dan taat kepada orang tua. Nah, seperti itu, ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, berlaku baik terhadap saudara tersebut. Bisa jadi sesungguhnya, ya, selama ini ada sikap yang membuatnya juga demikian, ya, buruk terhadap saudara-saudara yang lainnya atau keluarganya, ya, merasa tidak diperhatikan, ya, merasa dizalimi, merasa terpinggirkan. Ya, biasanya, ya, apalagi anak pertama, ya, yang dahulunya dia pernah disayang, kehadiran ya saudara-saudaranya berikutnya terkadang ya ini menyebabkan dia cemburu dan ternyata berkelanjutan setelah besarnya. Nah, bisa jadi memang ada kesalahan orang tua yang berlebihan ya dengan kehadiran anak yang baru, lalu mengabaikan anak-anak yang lainnya atau anak-anak yang pertama atau anak-anak yang sebelumnya, demikian. Bisa jadi demikian, bisa jadi, walaupun kita katakan ada faktor yang lain yang mungkin demikian, ya. Nah, katakan kalau seandainya ya itu sebabnya adalah karena kesalahan orang tua di dalam ya berlebihan menyayangi anak yang baru lahir ya sehingga mengabaikan hak anak yang sebelumnya, maka biasanya itu ditimpakan kepada saudara-saudaranya yang baru ya, seperti itu, adik-adiknya seperti itu. Ya, karena kecemburuannya. Nah, itu sikap dari orang tua yang keliru tentunya. Nah, kita sebagai orang tua ya kita
memohon ampun kepada Allah, semoga Allah memperbaiki kondisi keluarga kita, demikian. Nah, maka kalau kita dapatkan demikian, maka kita berbuat baik kepada saudara kita ini agar dia mengetahui bahwasanya kita cinta kepadanya, kita sayang kepadanya, demikian, seperti itu. Tentunya berakhlak baik kepadanya itu bukan hanya sekedar ya perbuatan, akan tetapi lisan yang dijaga untuk tidak merendahkannya, begitu juga perbuatan yang lembut terhadapnya. Nah, seperti itu. Lebih-lebih dia saudara kita senasab dan seagama, seperti itu, ya. Baik, ya, berikutnya penyebab atau faktor yang memungkinkan dia berubah bisa jadi bukan memang kesalahan orang tua, tapi bisa jadi adalah lingkungan, faktor lingkungan, ya. Nah, ini sebenarnya mungkin juga ada sedikit kesalahan orang tua yang salah di dalam memberikan pertemanan dan pergaulan bagi sang anak tersebut, nah, sehingga dia berlaku demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, ya, butuhnya ya saudara kita ini ya untuk diperlakukan sebagaimana saudara, ya, diperlakukan lembut, ya, untuk memberikan nasihat untuk sampai kepadanya itu butuh, ya, butuh barangkali pihak ketiga, bukan dari pihak keluarga, ya, lebih-lebih bukan dari pihak saudara-saudarinya. Nah, demikian, ya, yaitu yang di bawahnya, karena biasanya junior sulit untuk bisa menerima, untuk bisa diterima perkataannya oleh senior, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Jangan lupa ya senantiasa berdoa, ya, kebaikan untuknya. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khaira wa barakallahu fik. Wa fik barakallah, ya. Baik, ya. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah salat dan puasa Ramadan yang tidak dikerjakan selama waktu seseorang sudah baligh itu wajib mendirikan salat dan puasa Ramadan, harus diqadha dan diganti lagi ya Ustaz? Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui dan dibedakan, ya, tentang penyebab seseorang itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban berupa salat dan puasa ini. Jika tidak melakukan kewajiban salat dan puasa ini karena ada sebab syar'inya, ada penghalang syar'inya, ya. Seperti bagi wanita adalah haid atau nifas, ya. Atau mungkin baik itu bagi laki-laki maupun perempuan itu pernah kelupaan, ketiduran, dan seterusnya, maka ketahuilah penghalang-penghalang syar'i ini, ya, udzur-udzur syar'i ini menyebabkan kewajiban tersebut belum gugur darinya, ya. Seperti contohnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, yang sahih. Dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. La kafarata illa dzalika." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang lupa salat atau ketiduran dari salat. Ini bicara tentang salat, ya. Maka hendaklah dia melakukan salat tatkala dia ingat. Baik itu ketika dia bangun dari tidurnya atau ketika dia, ya, teringat dari kelupaannya, demikian, ya. Tidak ada tebusan baginya kecuali hal tersebut. Jadi lakukan sholat ketika dia ingat, ya, seperti itu, ketika dia sadar. Jadi ketika ada penghalang-penghalangnya, baik itu sholat, ya, maupun puasa Ramadan, ya, sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, ini ada penghalang-penghalangnya, maka bila tidak dikerjakan, ya, dikarenakan adanya penghalang syar'i, ada udzur syar'i,
maka ada kewajiban untuk mengqadha, ya, mengqadha. Itu tentang salat tadi. Ada juga ya udzur syar'i yang jadi penghalang untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kalau tidak salah, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Siapa saja yang sakit di antara kalian atau dalam kondisi safar, itu tentunya penghalang syar'i. Maka hari-hari gantinya tatkala dia tidak puasa, ya, dalam kondisi safarnya atau dalam kondisi sakitnya adalah di hari-hari yang lain, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada penghalang syar'inya, maka ya kewajiban puasa, demikian pula sholat yang tidak dikerjakan itu disebabkan karena ada penghalang syar'i, maka wajib untuk diqadha di waktu yang lainnya. Adapun kewajiban-kewajiban seperti sholat wajib dan puasa Ramadan apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan karena malas, karena meremehkan tentang kewajiban tersebut, mengabaikannya, tidak peduli dengannya. Kalau bahasa yang muncul di kalangan masyarakat itu masa-masa jahiliyah begitu ya. Lantas dia sudah hijrah, dia sudah sadar Allah berikan hidayah dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada kewajiban untuk mengqadhanya? Itu mengqadha salat yang diabaikannya, yang ditinggalkannya, atau mengqadha mengganti puasa yang dibiarkannya berlalu tanpa ia puasai dahulu? Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, bahkan ini pendapat 4 madhab dari kalangan madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu ada kewajiban untuk mengqadha. Ya, ada kewajiban untuk mengqadha. Walaupun ini secara global ya, walaupun secara rincian nanti ada ya tersendiri yang berbeda pendapat. Namun secara global ini pendapat ya 4 madhab. Ada kewajiban untuk mengqadha dan menggantinya, ya, mengqadha atau menggantinya, demikian. Kemudian ada pendapat yang lainnya, yaitu pendapat sebahagian atau segelintir ulama seperti pendapat Ibnu Hazm, demikian pula ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula muridnya ya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahumullah ya. Kalau tidak salah ini pendapat mereka, ya. Bahwasanya kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan, baik itu sholat, fardu ataupun puasa di bulan Ramadan, ditinggalkan karena memang malas, karena memang mengabaikannya, maka kewajiban-kewajiban tersebut tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, cukup ditaubati saja. Ya, demikian. Baik ya, pendapat ini yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Apa alasannya? Pertama adalah kewajiban-kewajiban tersebut telah menjadi dosa. Nah, apabila kewajiban telah menjadi dosa, maka tentunya untuk menghilangkannya bukanlah dengan mengqadha atau menggantinya, tapi mentaubatinya untuk menghilangkan dosanya. Demikian. Nah, apabila sudah ditaubati, maka gugur dosa dan tidak ada lagi kewajibannya karena kewajiban telah menjadi dosa. Demikian. Nah, seperti itu ya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada dalil secara khusus ya. Tidak ada dalil secara khusus ya. Apabila kewajiban sholat ataupun puasa bila ditinggalkan karena malas atau meremehkan kewajibannya, tidak ada dalil secara khusus perintah untuk mengqadhanya, kecuali hanya dalam urusan puasa terkait dengan pembatal puasa berupa muntah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u ya fala yaqdi
ya. Wa man dara'ahu amdan falyaqdi, atau man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man dara'ahu wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Nah, demikian ya. Maknanya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam ya, siapa saja yang terdorong ya oleh muntahnya, yaitu dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya. Namun siapa saja yang menyengaja muntah ya, maka hendaklah dia mengqadanya, wajib menggantinya, demikian. Nah, seperti itu. Adapun ketika meninggalkan kewajiban salat dan puasa secara sengaja karena meremehkannya, maka itu telah menjadi dosa. Maka cukup baginya untuk bertobat saja, dan tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengqadanya, demikian. Nah, mewajibkan sesuatu tentunya butuh kepada dalil, sementara ini tidak ada dalilnya. Nah, seperti itu ya. Lebih-lebih tentunya bila ada kewajiban qada, maka ini tentunya terhitung hutang, sehingga wajib ya untuk dibayar. Nah, coba bayangkan apabila ada orang yang meninggalkan salat dan puasa sampai di usia 60 tahunnya, mulai dari baliknya sampai 60 tahunnya ya. Lalu dia taubat di usia 60 tahun. Nah, apabila ternyata dia mengetahui ya ada pendapat yang mengatakan wajibnya untuk mengqada, ya coba bayangkan apakah usianya sampai untuk bisa mengqada semua kewajiban salat dan puasa yang pernah ditinggalkannya? Jika demikian, maka ini akan memberatkannya. Bisa-bisa syaitan itu akan masuk membisikinya, lantas mengatakan bahwasanya tidak ada tobat bagimu. Kenapa? Engkau punya hutang puasa dan salat yang harus engkau tunaikan. Bila engkau tak menunaikannya, maka itu akan tetap menjadi hutang dan engkau akan disiksa karenanya. Sehingga ini akan membuat dia ya pupus harapan untuk bertobat kepada Allah, demikian. Padahal dengan cara bertobat saja kepada Allah itu akan hapus seluruhnya. Kewajiban dia berikutnya bukanlah mengqada, namun mengiringi keburukan yang pernah dilakukan dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan ya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang menghilangkan keburukan-keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya iringkanlah keburukan yang pernah dilakukan dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, demikian ya. Nah, ini perbedaan pendapat yang kuat menurut saya adalah tidak ada kewajiban mengqada apabila kewajiban berupa salat ataupun puasa itu ditinggalkan karena sengaja. Ya, sengaja ditinggalkan karena sengaja, karena malas, maka itu telah menjadi dosa, maka cukup ditaubati untuk menghilangkan dosa tersebut. Karena kewajiban itu telah berubah menjadi dosa, wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena telah atau mendekati masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kesalahan, kekurangan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Baik, ya sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana untuk pembebasan lahan ini sekitar 2,9 ya sekian miliar rupiah. Ya, silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang terus akan mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada, dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Silahkan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.